Halo teman-teman dan adik-adik semua, kita ketemu lagi di weekly devotion kita di bulan Maret ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti devotion di bulan yang lalu. Dan kita akan mulai lagi nih di bulan yang baru. Sepanjang bulan ini, Kak Tony akan membahas mengenai sebuah tema yang pasti relate sama kehidupan kita, termasuk kehidupan Kak Tony secara pribadi, yaitu mengenai anxiety. Nah, di episode yang pertama ini, selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan membahas tentang apa itu anxiety, lalu wajar nggak sih kita kalau mengalami gangguan anxiety, dan yang ketiga, sebagai orang Kristen, gimana nih kalau kita mengalami gangguan yang namanya anxiety ini. Jadi mudah-mudahan selama 10 menit ke depan kita bisa membahas ketiga poin ini ya. Jadi harap bersabar. Mari kita mulai. Yang pertama, sebenarnya anxiety itu apa sih? Nah, Kak Tony udah bikinin satu definisi sederhana mengenai anxiety. Jadi anxiety itu adalah sebuah emosi atau perasaan tidak nyaman, ya. Perasaan atau emosi yang tidak nyaman bisa juga diartikan sebagai kegelisahan, ketakutan ataupun kekhawatiran. Karena apa? Karena antisipasi akan sebuah situasi yang akan datang dan kita tahu bahwa situasi itu berpotensi merugikan atau membahayakan kita. Sekali lagi ya, anxiety adalah sebuah perasaan, kegelisahan, ketidaknyamanan, ketakutan, kekhawatiran yang muncul karena kita mengantisipasi sebuah peristiwa atau situasi yang akan datang dan peristiwa itu cenderung akan merugikan atau membahayakan kita. Atau ini kasih contoh. Sejak ataupun pada waktu habis peristiwa Kak Ica dipanggil Tuhan, kan Kak Tony itu harus traveling lagi ya untuk pekerjaan dan pelayanan Kak Tony. Nah itu setiap kali mau naik pesawat ada anxiety, ada kecemasan. Ada perasaan tidak nyaman, perasaan takut karena mau naik pesawat terbang. Ada pemikiran-pemikiran seperti gimana nanti kalau kecelakaan. Gimana keluarga aku kalau aku udah nggak ada lagi. Siapa yang akan memelihara anakku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu adalah kurang lebih anxiety gitu ya. Perasaannya muncul gara-gara kita mengantisipasi sesuatu yang akan datang dan sesuatu itu cenderung mendatangkan ancaman atau bahaya atau kerugian. Nah, sekarang yang kedua ya, wajar nggak sih kita punya anxiety? Sebenarnya ya teman-teman, anxiety itu adalah sebuah respon dari tubuh kita ya, dari diri kita terhadap stres dan ancaman. Jadi sebenarnya kalau dalam taraf yang wajar, anxiety itu normal. Bahkan bisa juga bermanfaat. Contoh, kalau kamu mau interview pekerjaan baru gitu ya, pasti kan ada nervousnya. Nah, nervous itu adalah bagian dari anxiety dan itu bagus kan? Karena kalau kamu nervous, kalau kamu anxious, kamu jadi bersiap-siap lebih baik lagi supaya wawancaranya berhasil. Atau teman-teman yang mau performance, baik nyanyi maupun main musik, ada anxiety dalam taraf yang wajar, itu bagus. Karena itu malah membantu kita berlatih lebih keras lagi. Tetapi ada jenis anxiety yang memang membahayakan. Gimana caranya kita tahu bahwa anxiety kita itu ada di level yang membahayakan? Ada dua indikator yang sederhana banget. Yang pertama adalah ketika anxiety itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Misalnya jadi nggak bisa tidur berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu dan mungkin berbulan-bulan. Atau kita jadi menarik diri dan takut ketemu orang karena kita merasa anxious. Nah itu adalah anxiety yang sudah tidak dalam level yang wajar karena sudah mengganggu fungsi atau keseharian kita. Nah yang kedua adalah ketika dia sudah mengganggu tubuh kita secara fisik. Jadi anxiety-nya sudah dalam taraf di mana kita jadi biasanya ada jantung berdebar, keringetan, otot tegang gitu ya, kepala pusing. Nah kalau sudah sampai titik itu memang anxiety-nya sudah membahayakan dan Kak Tony sarankan untuk teman-teman bisa ketemu dengan expertnya ya, ketemu dengan profesional, bisa ke psikolog untuk mengecek ya. Psikolog itu punya alat tesnya bagaimana anxiety level kita, kemudian bisa juga ketemu konselor
Konselor itu biasanya metodenya pendampingan, ya diskusi, terapi, dan juga mungkin perlu ke psikiater karena psikiater itu bisa memberikan obat-obatan walaupun memang ini kalau sudah mulai kasusnya berat sekali memang harus benar-benar konsultasi dulu untuk membantu kita meredakan simptomnya atau gejala-gejala fisik tadi. Ya, jadi sekali lagi anxiety itu dalam batas yang wajar itu normal, bahkan ada manfaatnya untuk membuat kita bersiap-siap lebih baik. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu bisa mengalami anxiety nggak sih? Bisa. Sebenarnya orang Kristen juga bisa mengalami anxiety. Saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang menarik, yaitu 1 Petrus 5 ayat 7. Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, nulis kepada jemaat yang dia gembalakan seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version, itu lebih menarik lagi. Bunyinya begini, cast all your anxiety on him, on God, because he cares for you. Kalau saya terjemahkan balik, cast itu artinya lemparkanlah atau serahkanlah ya, tapi lebih kuat dari serahkan, lemparkan gitu ya. Cast your anxiety, bukan cuma kekhawatiran tapi anxiety to him, to God, because he cares for you. Lemparkanlah anxiety-mu kepada Tuhan karena dia peduli kepadamu. Nah, dari ayat ini Kak Tony punya beberapa kesimpulan. Yang pertama, orang Kristen bisa aja mengalami anxiety. Makanya Petrus bilang, kalau punya anxiety, serahkan, lemparkan kepada Tuhan. Berarti kan anxiety-nya udah ada. Kalau nggak ada, bagaimana bisa diserahkan kepada Tuhan? Artinya Alkitab pun menulis bahwa mungkin saja orang Kristen mengalami anxiety. Tapi kalau kita mengalami anxiety, firman Tuhan bilang, cast that anxiety, serahkan atau lemparkan anxiety itu kepada Tuhan. Kesimpulan yang kedua yaitu bahwa Tuhan Yesus peduli kepada mereka, orang-orang Kristen juga, yang mengalami anxiety. Jadi Tuhan tuh gak ngejudge, Tuhan tuh gak marah, Tuhan kepingin memulihkan, Tuhan peduli, Tuhan pingin memelihara orang-orang yang mengalami anxiety. Jadi jangan terhakimi kalau kita kena anxiety, tapi datang kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang serahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyerahkan? Yang pertama, mengakui dulu, ya, menyadari, mengakui, jangan deny kalau kita memang mengalami anxiety. Dan yang kedua, imani bahwa Tuhan itu peduli. Yang tadi seperti kita sudah bahas, dia tidak marah, dia tidak ngejudge, dia rindu kita datang kepada dia dengan apa adanya dan sampaikan sama Tuhan, Tuhan, aku lagi ngalamin kecemasan, aku lagi takut, aku lagi khawatir, aku lagi gelisah. Dan yang ketiga, juga dari ayat tadi pelajarannya, jangan dipendam sendirian, ya, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan, nanti Tuhan kasih hikmat bagaimana caranya kita menyelesaikannya. Apakah kita harus ketemu dengan seseorang, ya, ngobrol dengan seseorang, tapi ini jangan dipendam sendirian. Mudah-mudahan renungan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak kita doa bersama-sama ya? Boleh nggak teman-teman yang sekarang sedang merasa mengalami anxiety mengulangi doa yang Kak Tony akan perkatakan seperti yang kita sudah pelajari hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kita akan berdoa untuk menyerahkan segala kekhawatiran, anxiety kita kepada Tuhan karena kita tahu Dia yang memelihara kita, Dia peduli kepada kita. Mari kita berdoa. Ikuti doa Kak Tony sama-sama ya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dan aku mengaku bahwa aku cemas, Tuhan. Aku khawatir, aku takut, aku gelisah. Tetapi aku percaya bahwa firman-Mu berkata bahwa aku boleh menyerahkan, bahwa aku boleh melemparkan kekhawatiranku, anxiety-ku kepada Engkau. Hari ini aku bawa seluruh ketakutan, kekhawatiran, kecemasanku kepadamu. Aku percaya Engkau peduli kepadaku dan Engkau mau aku pulih. Roh Kudus, tolonglah aku
untuk bisa mengatasi anxiety ini. Aku percaya Engkau sanggup. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Amin. Kiranya kita semua boleh diberkati, disertai oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk melewati segala macam problema kehidupan, termasuk anxiety problem. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan, tetap semangat, keep on fire in the Lord. Amin.